Dengan saya sama-sama berapa bulan ini dong, gitu. Ya kan, jadi ya. Tapi ada 3 masalah itu ya Pak. Tadi contoh-contoh yang Bapak sebutkan. Ya tadi saya bilang komunikasi, ya kan, strategi, ya trust. Ya ini kan yang memang, dan gini loh, jangan juga saya bicara ini terus menjadi yang katanya bisa juga dipakai untuk tim nasional kita. Ya termasuk dengan mungkin saya banyak yang meminta kembalinya STY walaupun itu terasa sangat sulit, ya itu sah-sah aja dari penggemar ya yang masih ingin tentunya, dan banyak pelatih misalnya Giovanni Van Bronckhorst yang saat ini. Sintayong juga salah satu opsi karena gajinya masih belum lunas kan, setahu gue masih dicicil, jadi nggak terlalu berat bayarnya nih. Nah, Sintayongnya mau nggak? Itu juga persoalan, makanya gue bilang ini lebih gampang mecat daripada milih sebenarnya. Emang kenapa Sintayong kira-kira nggak mau, dia kenapa Bang? Ya tentu kan dia ada sakit hati. Ya kita kan tahu lah. Era baru sepak bola Indonesia, Louis van Gaal datang, Sintayong jadi asisten, target juara Piala Asia. Bandara Soekarno-Hatta, Selasa pagi, menjadi saksi momen bersejarah dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Langit Jakarta masih diselimuti kabut tipis ketika pesawat pribadi yang membawa Louis van Gaal mendarat di landasan utama. Di balik jendela kaca bandara, sejumlah awak media, staf PSSI, dan ratusan pendukung Garuda sudah menunggu dengan spanduk bertuliskan, "Welcome Coach Van Gaal." Tepuk tangan bergemuruh begitu sosok berambut perak itu muncul, menandai dimulainya babak baru bagi tim nasional Indonesia. Kabar kedatangan pelatih legendaris asal Belanda ini telah menggemparkan dunia sepak bola Asia sejak minggu lalu. Setelah Patrick Kluivert resmi berpisah dengan PSSI, federasi bergerak cepat. Negosiasi dilakukan secara rahasia di Eropa, dipimpin langsung oleh Ketua Umum PSSI dan perwakilan pemerintah, yang melihat momentum ini sebagai peluang emas untuk mengangkat prestasi Indonesia ke level tertinggi. Dalam waktu singkat, Van Gaal, yang terakhir kali melatih tim nasional Belanda di Piala Dunia 2022, menyetujui kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Keputusan ini bukan sekadar pergantian pelatih, melainkan pernyataan ambisi. Indonesia ingin berhenti menjadi penggembira di turnamen besar dan mulai menulis sejarah baru. Dengan usia 74 tahun, Van Gaal datang bukan untuk menikmati masa pensiun, melainkan untuk menyelesaikan sebuah misi, menjadikan Indonesia juara Piala Asia untuk pertama kalinya. Bersamaan dengan pengumuman resmi di Jakarta, PSSI juga mengonfirmasi bahwa Sintayong, yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih kepala sejak 2020, kini akan berperan sebagai asisten utama Van Gaal. Keputusan ini disambut hangat oleh publik. Sin dikenal sebagai sosok yang disiplin dan memahami karakter pemain Indonesia, sementara Van Gaal membawa pengalaman, taktik, dan wibawa di level dunia. Kombinasi keduanya dipandang sebagai duo sempurna. Van Gaal akan memimpin dari sisi strategi dan manajemen tim, sementara Sin bertanggung jawab dalam transisi dan pendekatan personal terhadap pemain. PSSI menyebut kerjasama ini sebagai kolaborasi lintas budaya yang diharapkan dapat menyatukan gaya Eropa yang sistematis dengan semangat Asia yang dinamis. Dalam sesi perkenalan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Van Gaal berdiri tegap mengenakan setelan hitam khasnya. Di belakangnya, bendera merah putih berkibar tinggi. Di sampingnya berdiri Sintayong, mengenakan jaket timnas dengan logo Garuda di dada. Kedua pelatih itu menyambut tepuk tangan ribuan pendukung yang hadir di tribun. Tidak ada kata-kata panjang, tidak ada janji muluk. Namun dari tatapan dan gestur keduanya, publik tahu, era baru telah dimulai. Langkah pertama Van Gaal adalah melakukan evaluasi total terhadap struktur tim nasional. Ia meminta laporan lengkap tentang performa pemain di liga domestik, data fisik, serta rekaman pertandingan dari semua kelompok umur. Di hari kedua setelah tiba, ia langsung menghadiri latihan tertutup di lapangan Senayan. Dari pinggir lapangan, ia memperhatikan gerak pemain satu per satu, sesekali berbicara pelan dengan Sin. Beberapa pemain terlihat gugup, namun rasa kagum lebih dominan. Ini Louis van Gaal, pelatih yang pernah menukangi Barcelona dan Manchester United, bisik salah satu staf kepada rekannya. Menurut jadwal PSSI,
Van Gaal akan memimpin pemusatan latihan jangka menengah selama 3 minggu sebelum laga uji coba internasional melawan Korea Selatan dan Jepang. Fokus utamanya bukan hanya taktik, melainkan pembentukan mental. Ia percaya bahwa kunci sukses tim nasional bukan pada teknik semata, tetapi pada pola pikir yang kuat dan konsisten. Van Gaal dikenal dengan gaya kepemimpinan keras namun adil. Di setiap tim yang ia latih, dari Ajax hingga Belanda, disiplin menjadi fondasi utama. Di Indonesia, pendekatan itu akan diuji. Namun kehadiran Sintayong di sisinya dianggap sebagai jembatan budaya yang mampu menyeimbangkan kerasnya metode Eropa dengan karakter pemain lokal yang lebih emosional dan ekspresif. Dalam pernyataan resmi PSSI, target utama kerjasama ini jelas, menjuarai Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Bukan hanya lolos fase grup atau tampil impresif, tetapi benar-benar bersaing di papan atas. Van Gaal menilai Indonesia memiliki potensi luar biasa yang belum dioptimalkan. Ia memuji kecepatan, determinasi, dan semangat para pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Menurutnya, jika mereka diberi fondasi taktik yang solid dan kepercayaan diri tinggi, Indonesia bisa mengalahkan tim-tim besar Asia seperti Jepang, Iran, atau Australia. Rencana besar telah disusun. Dalam 6 bulan pertama, Van Gaal akan memfokuskan program pada integrasi antara tim senior dan U23. Ia juga berencana membentuk tim pelatih baru yang terdiri dari analis video, pelatih fisik asal Belanda, serta psikolog olahraga dari Korea Selatan. Program ini akan berjalan paralel dengan peningkatan fasilitas pelatihan di Jakarta dan Yogyakarta. Di sisi lain, Sintayong dipercaya untuk menjaga kontinuitas dengan pemain yang sudah ia bentuk selama 4 tahun terakhir. Ia akan menjadi jembatan emosi antara pelatih kepala dan para pemain, memastikan semangat dan komunikasi tetap terjaga di tengah perubahan besar. Dukungan dan harapan publik. Respon publik terhadap kedatangan Van Gaal begitu besar. Tagar-tagar welcome Van Gaal menjadi trending di media sosial dalam hitungan jam. Para supporter Garuda menilai ini sebagai keputusan paling berani dalam sejarah sepak bola Indonesia. Pemerintah juga menyatakan dukungan penuh, bahkan Kementerian Pemuda dan Olahraga menjanjikan tambahan anggaran untuk mendukung program latihan dan uji coba internasional. Namun di balik euforia, muncul pula suara skeptis. Beberapa pengamat menilai bahwa tantangan terbesar Van Gaal bukan di lapangan, melainkan di luar, adaptasi terhadap iklim sepak bola Indonesia yang kompleks, tekanan publik, serta dinamika liga domestik yang belum sepenuhnya stabil. Tetapi, bagi banyak orang, justru disitulah nilai dari langkah besar ini. Indonesia tidak hanya mendatangkan pelatih, tetapi membawa sistem baru, standar baru, dan mentalitas pemenang. Cahaya di ujung jalan panjang. Saat matahari tenggelam di langit Jakarta sore itu, Van Gaal masih berada di kompleks pelatihan, duduk di bangku kayu sambil memperhatikan lapangan kosong. Di sebelahnya, Sintayong berdiri dengan tangan terlipat, menatap arah yang sama. Keduanya tak banyak bicara, namun atmosfer di sekitar terasa seperti awal dari sesuatu yang besar. PSSI telah mengambil